Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan dimanapun berada. Semoga rahmat hidayah diturunkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam memahami Al-Quranul Karim. Amin ya Rob. Sehingga kita semakin mudah mempelajari, sehingga tahu jalan kemana dan di mana yang harus kita lalui untuk sampai ke irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, melalui sirat yang sangat sirat, tidak off-road. Baik pemirsa, hari ini kita membahas materi yang baru yang berjudul tahapan isi kandungan Al-Quran. Apa-apa yang harus kita lalui agar kita memahami, sehingga kita benar-benar mengerti apa yang tersirat dari yang tersurat dari Al-Quran itu sendiri. Monggo, Jaya. Oke, terima kasih. Ini pembahasan pemirsa ya, yang sebelumnya tadi yang telah kita tutup adalah mengkaji, menguasai makna yang terkandung dalam kitab suci. Tapi kalau sekarang judulnya adalah tahapan menguasai isi kandungan Al-Quran. Tahapan ini tahapannya menguasai. Kalau yang tadi menguasai, mengkaji kitab suci. Kalau sekarang tahapannya untuk menguasai isi kandungan Al-Quran. Karena jenengan ngerti kandungannya, nyonyane jenengan masing-masing kan sangat rumit. Makanya hati-hati pemirsa, karena kitab suci itu bahasa kewahyuan. Kitab suci itu memang diwahyukan. Makanya dari kewahyuan Sang Kholik itu berubah menjadi bahasa makhluknya, sehingga bisa dibahasakan dengan lisannya makhluknya itu. Gunanya untuk memberi petunjuk kepada makhluknya itu, sekaligus nanti bisa dibaca dari pelisanannya itu sehingga menjadi tulisan. Itu loh tingkat kerumitannya di situ. Karena proses dari pewahyuan menjadi bahasa lisan dan dilisankan sehingga bisa dibaca menjadi sebuah tulisan, itu mengalami banyak proses, mengalami dari kurun waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sendiri didatangkan sebagai kitab penyempurna. Terbukti apa? Sebelum kedatangan Al-Quran ada Suhuf, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Itu juga akan ikut mewarnai dalam penulisannya itu. Belum lagi yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, yang berkaitan dengan perpolitikan, yang berkaitan dengan keorganisasian yang ada pada masa kurun waktu peradaban itu sendiri. Nah, itulah sehingga kadang Al-Quran itu terjadi distorsi penulisannya atau pemaknanya
Sehingga kadang roh atau wajah aslinya kitab suci itu mengalami perubahan. Selain mengalami perubahan, karena sesungguhnya kitab suci itu adalah energi atau cahaya, berarti berkaitan dengan vibrasi. Sehingga vibrasinya sampai saat ini kira-kira tinggal 55%. Lah mau ndak mau, sadar tidak sadar dengan keberadaannya itu, maka generasi muda sekarang itu mencari kehilangan vibrasinya itu tugasnya 45%. Itu harus mencari sendiri, sehingga harus menemukan guru hidup yang bisa dijadikan tolok ukur. Dia bisa mengetengahkan Al-Quran secara real, harus bersumber dari Al-Quran itu sendiri sumbernya. Pembahasannya juga harus dengan Al-Quran, konklusinya dengan Al-Quran, semuanya kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Itu pembahasannya. Mencari dasar hukumnya juga harus dari Al-Quran, sumbernya tetap kembali kepada Al-Quran, dan harus apapun yang kamu awali sampai akhiri itu dari Al-Quran semua. Belum nanti hal yang berkaitan dengan informasi. Kalau menelusuri, mengumpulkan, menelusuri apa yang kamu kumpulkan, data itu juga harus dari Al-Quran. Penelusurannya juga menggunakan Al-Quran. Metodologi keilmuan yang ilmiah juga pakai Al-Quran. Setelah itu nanti kamu meriset, menelusuri, menganalisis, mengobservasi juga harus pakai Al-Quran. Sehingga nanti outputnya sesungguhnya Al-Haq, Al-Furqan itu sendiri. Sehingga itu nanti menjadi nur ala nurin di dalam dirimu itu. Itulah kamu nanti menemukan sebentuk cahaya yang modelnya adalah problem solvingmu dalam hidup. Itu semuanya harus menggunakan dasar Al-Quran. Jadi jangan sampai menginduk kemanapun kecuali Al-Quran. Itu sesungguhnya. Sehingga nanti dengan tidak lari kemana-mana. Jadi begini pemirsa, definisi belajar untuk memahami tentang isi kandungan Al-Quran, tahapan-tahapannya untuk menguasainya itu, jenengan harus sadar dulu bahwa namanya belajar atau dirosah kalau dalam bahasa Arabnya. Dirosah itu nanti kalau kamu lakukan pembacaannya namanya tadarus, gitu loh Mas. Dulu ingat enggak? Tadarus ya, tadarus. Padahal tadarus dari kata-kata dirosah itu belajar. Nah nek maca jenenge iqra, engko dadi qira'a, ya dah. Makanya pembaca Al-Quran nek lanang jenenge qori, nek wedok mbok kayak tuh. Jadi definisi belajar itu sesungguhnya apa Mas? Selama ini secara umum mengenai belajar itu mengetahui sesuatu, diulang-ulang, dicermati. Jenenge mengetahui berarti tidak perlu belajar untuk mengetahui. Kita ngomong belajar itu apa? Gitu. Untuk mengetahui sesuatu, mengingat. Karena kamu pengen mengerti sesuatu itu karena belum tahu kan gitu. Jadi kuncinya berarti apa belajar itu? Kuncinya sesungguhnya niat. Ya, yang paling utama itu dasarnya. Jadi jenengan harus punya niatan yang kuat dalam diri, bahwa sadar Al-Quran itu sebagai sumber hukum, sumber kamu melakukan seluruh aktivitas yang ada dalam hidupmu hanya Al-Quran. Berarti kan niatmu nek ra kuat kan gak gelem belajar Mas. Logikanya gitu apa enggak Mas? Ya. Berarti jenengan itu nek pengen ngerti Quran kudu duwe niat sing kuat untuk mempelajari Al-Quran itu, sehingga nanti menguasai tahapan-tahapannya harus itu dulu. Karena mau menguasai
isi kandungan Al-Quran. Jadi belajar bersama Al-Quran itu definisinya ya belajar semangat dan niat yang kuat, guys. Seneng sik ngene lho wis. Nek gak seneng gak gelem jenengan tuh. Jadi peningkatan pengetahuan secara kuantitatif itu pasti. Mengingat informasi, menyimpan banyak informasi. Kuncinya itu memperoleh fakta, keterampilan, dan metode yang dapat digunakan bila diperlukan karena sebagai problem solving, berarti untuk memecahkan segala urusan dan persoalan kejadian apapun yang berkaitan dengan hidupmu, realitas kehidupan itu, sehingga jenengan nanti jadi orang yang terbimbing dengan kewahyuan. Jadi melibatkan bagian yang saling berhubungan dari materi dan saling berkesenyawaan dari materi, tidak boleh terlepas dari materi apa yang kamu inginkan dalam isi kandungan itu, sehingga nanti tidak tumpang tindih, nanti tidak kontradiktif dengan apa yang kamu pelajari itu sendiri. Itu penting, karena itu nanti menemukan sebuah metodologi yang sistematis. Itu sesungguhnya, karena ketertibannya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka nanti akan tidak dapat kamu implementasikan dalam dunia nyata real di alam semesta. Karena mengapa? Kontradiktif dan tumpang tindih. Nek istilah wong Jawa mbiyen niku apa? Ndak rum ya apa? Tumpang tindih itu dulu orang Jawa kalau ngomong itu wis pokoknya tumpang tindih lah. Kabariyat. Ya Pak Baliyat itu wong bingung, confuse. Wong ngelu bathuke ngene lah ya. Itu. Terus melibatkan pemahaman dunia nyata dengan cara menginterpretasikan kembali pengetahuan yang telah diperoleh atau didapat itu, untuk berarti yang didapat pengetahuan itu teori Mas ya, yang bisa kamu praktekkan, karena kaitannya pasti dengan praktek. Makanya nanti kaitannya dengan iklamu itu pemahamanmu mencari pengetahuan, aklamu itu kamu melakukan pembuktiannya. Jadi gini, iklamu itu proses kamu bayan, belajar dan penalaran serta penjelasan apa yang berkaitan dengan petunjuknya itu bayan Mas. Tapi kalau bayina, maka petunjuk itu akan kamu implementasikan dalam kamu melakukan sebagai pembuktian dari pengetahuan itu ya, penalaranmu itu. Ini sudah bener-bener Mas ya, apa istilahnya, untuk mukodimahnya, untuk iftitahnya kalau sholat istilahnya gitu. Jadi ilmu itu bisa dipraktekkan dan harus logis dan realistis dengan keadaan yang nyata di alam semesta. Itu harus equal, segaris lurus, karena tidak bisa terjadi penyimpangan dengan hukum-hukum kausalitas. Itu nanti namanya hukum konsekuensi logis. Kalau bahasanya Allah namanya hukum sunatullah. Itu bagaimana metodenya? Kan akhirnya gitu Mas. Karena tahapan. Lah bagaimana metodenya sehingga kita nanti bisa menguasai isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri? Kan harus ada metodenya. Karena kalau sekedar jenengan pengen menguasai dengan apa yang saya prologkan tadi, ndak terus jenengan jawab, lah terus metodenya piye Mas? Kan ngono ya. Nah, itu biar nanti metodologisnya ketemu.
Kan metodologis itu nanti model rule-nya bagaimana sehingga kamu bisa mengaplikasikan pemahaman tentang kandungan makna yang ada di dalam Al-Qur'an itu nanti dengan tahapan-tahapan itu loh. Namanya ini tadi makanya kan bahas tahapan, Mas. Nah, itu sesungguhnya. Jadi metodologinya bagaimana? Yang pertama sebetulnya yang paling bagus itu harus tanya jawab. Karena dengan dialog tanya jawab maka ada feedback. Nanti disitulah terjadi terevaluasi gitu loh artinya. Tapi kan makanya sebetulnya ini memang harus ada dialog tanya jawabnya, makanya pemeriksaan jenengan yang aktif di apa itu Mas? Komen. Nah, di kolom komen itu monggo jenengan aktif dengan ngaji Al-Qur'an ini karena ini merupakan tahapan. Sehingga apa yang jenengan selama ini tidak tahu kok seperti itu ya Ki Jolo-Jolo. Padahal selama ini yang saya ketahui seperti ini gitu loh bahasanya. Jangan ngejudge dulu. Kok seperti itu kamu menyampaikannya, padahal yang saya pahami selama ini seperti ini. Nah ini jalan tengahnya gimana? Kita musyawarahkan. Nanti akan saya jawab di podcast berikutnya yang jenengan kurang jelas atau mungkin dalam pemahaman jenengan aneh. Ki Jolo-Jolo kok menyampaikan seperti itu, padahal selama ini yang kita ngerti ini Quran surat ini penerjemahannya seperti ini. Sehingga nanti saya akan mengetengahkan dengan dasar Quran surat. Tapi jenengan ya gaya dasar Quran surat ketengahkan apa gitu. Nah nanti lebih rasional mana itu sehingga nanti ketahuan di sana. Jadi sistemnya diskusi atau metodologinya diskusi dialog tanya jawab. Anda bertanya, Al-Qur'an menjawab. Al-Qur'an menjawab. Itu sebetulnya seperti itu sehingga nanti Al-Qur'an sebagai problem solving itulah sesungguhnya jenengan nanti bisa menguasai isi kandungan Al-Qur'an itu dengan sendirinya. Karena Al-Qur'an Anda bertanya, Al-Qur'an yang menjawab, tapi itu bentuk diskusi. Jangan debat usir sehingga ketengahkan. Ki Jolo selama ini yang saya ketahui terjemahan Quran surat ini seperti ini. Ki Jolo kok menerjemahkan seperti itu, apa dasarnya? Nah itu kita nanti saling di situ. Mana yang lebih realistis, mana yang lebih rasional, lebih logis berkaitan dengan apa yang kita bahas itu. Sehingga nanti di situ bisa mengkomparasi apa yang ada terkandung makna di balik penulisan pelafatan yang bisa kamu baca dengan Al-Qur'annya itu, dengan ayat-ayatnya itu. Sesungguhnya seperti itu. Tuh. Jadi yang pertama, langkah yang pertama ya, ini diingat-ingat. Panjenengan harus mohon perlindungan kepada Allah sehingga nanti jenengan tahu tentang ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu makanya saya setiap mau membuka itu di awal saya ta'awudz ada 4 kali karena saya mengenal dalam diri saya ada unsur api, udara, tanah, dan air. Makanya saya selalu 4 kali dengan lihat itu mulai awal saya. Selain itu saya pengen menguasai 4 mata arah angin. Selain itu saya pengen menguasai bahwa sesungguhnya ada pagi, sore, ada siang, malam. Itu juga 4 bagian. Makanya saya selalu ta'awudnya 4 kali karena saya pengen mendapatkan petunjuk itu dari proses keempatnya itu sehingga nanti tidak kadangkala gitu aja masih terselip kesalahan seperti yang dikoreksi oleh Mas Kaji tadi tentang apa tadi surat Al-A'raf ya ke-7 itu tadi yang ayat berapa tadi ayat 2 sama ayat berapa tadi 172 itu tadi itu bisa. Makanya semua ini sebetulnya jawaban saya atau pertanyaan saya pasti saya kaitkan dengan Al-Qur'an. Tidak pernah saya keluar dari Al-Qur'an karena sesungguhnya hadis itu adalah sebaik-baik nasihat dan hadis itu sesungguhnya Al-Qur'an dan Al-Qur'an sesungguhnya hadis itu. Cuma nanti Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasul Karim
Kemarin ada Musa, Harun, sama malaikat Jibril. Itu sesungguhnya termasuk Rasul Karim. Itulah nanti yang membacakan di si Ahmad saat di Gua Hiro. Itu sesungguhnya. Nanti jenengan pinter lah kalau betul-betul bener ngaji, jenengan nanti bisa mengaitkan, oh ini ternyata ke sana, itu ke sana. Itu semua tidak terlepas dari Al-Qur'an, karena pembahasan Al-Qur'an itu harus sumbernya Al-Qur'an, pembahasannya Al-Qur'an, penjelasannya Al-Qur'an, bahannya ya Al-Qur'an itu sendiri. Nanti konklusinya juga harus Al-Qur'an. Anda bertanya, Al-Qur'an yang menjawab. Akhirnya seperti itu, nanti tidak menjadi debat usir. Terus selain membaca ta'awud, harus membaca basmalah yang kedua. Terus harus relax dan enjoy. Makanya silahkan rokokan, silahkan minum, silahkan apa, wis tidak apa-apa, karena ini mengkaji. Itu kecuali dengan saat nanti qoro'a wa tartila, bedanya ke sana. Nek baca jenengan baca mushaf, belajar tentang pelafatannya, yo wudu, yo neng masjid itu. Ya Mas ya. Tuh sebetulnya. Terus mari ngono zero mind. Hilangkan seluruh konsep yang ada di dirimu sehingga jenengan nanti bisa menerima new mind. Kalau tidak mengendulkan dulu dengan banyak konsep, maka Al-Quran tidak akan bisa masuk dalam pemahaman dirimu, sehingga nanti bertabrakan pasti. Itu. Terus belajar itu menerima informasi baru dan menerima informasi diri, karena Al-Quran itu sesungguhnya kitabmu sendiri. Makanya nek jenengan gak gelem kupingin ngrungokne Al-Qur'an ya cilaka. Karena telinganya kamu mulai awal sudah mendengarkan apa yang telah selama ini diucapkan, diperintahkan dari orang tuamu, belum nanti dari lingkungan, belum nanti dari gurumu, belum nanti apa yang ada di lingkungan itu, kebiasaan, adat, norma-norma sudah mewarnai pemikiranmu dan sudah mewarnai apa yang kamu dengarkan, sekaligus apa yang kamu lihat. PPH-mu wis kebek nampa Quran, akhirnya delengap, kamu anggap Al-Quran barang yang baru, Al-Quran barang yang asing bagi dirimu, karena kamu tidak kenal dengan dirimu sendiri. Itu karena tamu sing wong liya mbok lebokne ruang utama, Al-Quran mbok deleh neng jaba ya bar. Itu. Tuh. Terus harus interaktif. Nah, interaktif itu berarti piye, Mas? Nah, harus ada cash flow istilahnya gitu. Supply and demand-nya harus berjalan. Itu namanya kalau sistem tahapan metodologinya interaktif. Itu penting. Terus jenengan niatnya tidak membaca, tapi tidak pengajian, tapi niatnya mengkaji apa yang terkandung dalam makna yang tersembunyi itu. Harus gitu. Tidak sekedar membaca. Beda loh ya ke sana, karena kaitannya itu nanti dengan tadarrosah. Berusaha untuk memanai dan menyerap informasi itu penting. Yang ke-9, mohon minta ketetapan ilmu di dalam dirimu, seperti berita kepastian tentang ketetapan hukum-hukum, kaidah-kaidah, norma-norma yang ada di risalah dan nubuah itu sendiri. Oke? Clear? Nah itu. Terus sekarang umul kitab, kita buka itu sayangku.
Sekarang satu dibuka Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu ya. Oh iya, makanya sorry Mas. Lagi rombol kita dilanjutnya kabeh. Maaf, saya hilang fokus. Itu ngomong saya jadi itu tadi. Jadi umul kitab satu-satu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismiillah. Itu kamu bisa menemukan Ar-Rahmanmu sesungguhnya di gua Hira. Makanya bi ismi Hira Ar-Rahman, kamu mengenal itu. Itulah pertama kali Allah mengenalkan dirinya kepada si Ahmad. Pembawanya adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya malaikat Jibril itu perwujudan dari Al-Jabbar. Itu sesungguhnya juga merupakan salah satu sifatnya Allah yang bentuknya memaksa sekaligus bentuknya adalah menjabarkan apa yang dibawa oleh nubuah dan risalah. Padahal nubuah itu adalah berita kepastian, berita datangnya ketetapan hukum-hukum, norma-norma, kaidah-kaidah dari Allah. Dan risalah itu membacakan adanya ketetapan, kepastian, hukum-hukum yang datangnya dari Allah itu sendiri. Itu sesungguhnya. Belibet enggak ini ngomongnya Mas? Enggak ya? Oke. Terus jadi gini. Di surat Al-Anbiya sekarang Mas ya. Surat Al-Anbiya, karena umul kitab nanti dibahas sendiri, makanya cuma tak ambil yang di ininya Mas, di ayat 1 ya, karena nanti pembahasan tentang Al-Fatihah itu bersamaan dengan Iftitah dan Al-Fatihahnya. Ini saya buka ke permukaan aja dulu, nanti jadi akan ada pembahasan Iftitah dan Al-Fatihahnya. Tapi sebelum membahas itu kan harus membahas sholatnya dulu berarti Mas. Itu sudahlah, nanti habis ini semua tentang dirimu, korelasi antara jin dan jiwa, terus nanti bahas kesunanan kalau dengan berkenan dengan dari kacamata Al-Quran, terus habis itu nanti bahas tentang malaikat Jibril, bolak-balik di rumah ngomongnya Jibril Al-Jabbar itu sesungguhnya berkaitan dengan kewahyuan. Ini korelasinya apa, relevansinya apa si Jibril dengan kewahyuan itu sendiri, itulah. Nanti jenengan nggak bahas itu, wes kadung bahas kitabe, bingung tuh. Niku, padahal Jibril itu nanti kalau di Usfuriyah atau di Israiliyatnya sayapnya terbentang antara timur dan barat. Jumlahnya pokoknya 6 gitu aja lah. Tapi nolnya luar biasa, dan nanti Jibril itu wajahnya bagaikan cahaya yang luar biasa. Itu kecampuran Israiliyat sama Usfuriyah ya, tapi nanti dari kacamata Al-Quran juga akan diterangkan sendiri, karena Jibril itu nanti bisa disebut Gabriel, bisa disebut macam-macam Jibril itu nanti, sehingga nanti jenengan tahu Yohanes, tahu Daniel, itu dari situ nanti. Tapi ya sudahlah, nanti sedikit banyak akan terungkap itu sesungguhnya apa. Karena memang Al-Quran itu kalau kita bahas ya luar biasa, seluas bumi dan langit. Bahkan sampai kita nanti tidak ada, belum tentu selesai, kan gitu. Karena memang keluasan Al-Quran itu sendiri. Karena memang Al-Quran itu ya bumi langit itu sendiri. Dirimu itu bumi langit itu. Makanya hati-hati. Itu Mas Kaji. Sekarang Al-Anbiya 21, 34, 35 Mas. Quran surat Al-Anbiya itu surat 21
34 sama 35 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal khuld apa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Oke. Di surat ini menegaskan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk yang bergerak di atas Al-Anfal ya 3 sorry Mas, sorry. Ini kok tahu-tahu lari ke sini kan ya. Al-Anbiya 34-35 Mas ya. Oke. Sebentar pemirsa. Milik saya sekarang untuk berketno ini Mas. Karena sering tak pakai buka Al-Quran, kadang loncat, kadang bunyi sendiri saya kira. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika ya. Libasan ini pakaian sebetulnya. Khalda afain mitafahumul khalidun. Sebentar, ini tak cernana dulu ya pemirsa sebentar. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum tahu. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Oke pemirsa. Jadi ini menegaskan bahwa sebuah kewafatan itu merupakan kepastian. Jadi seperti kepastiannya hukumnya Allah itu, ketetapan kepastian hukumnya Allah itu Mas. Makanya setiap jiwa akan kembali ke Allah, dan saat kembali nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena memang kamu mulai awal dari dari sperma itu sudah dipilih. Namanya dipilih kan berarti harus bertanggung jawab. Ini aja contoh yang enak. Panjenengan dipilih oleh seorang gadis untuk menjadi seorang suaminya. Berarti jenengan tanggung jawab enggak dengan gadis yang dipilih itu? Nah, sebaliknya gadis sendiri yang jenengan pilih itu dia juga harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Itu loh, ngerti maksudnya? Karena kadang yang memilih jenengan gadisnya nek ra mau kan juga ndak bisa kamu pinang gitu loh. Tahu maksudnya? Nah itulah sesungguhnya hukum bolak-balik sebab akibat itu Mas. Itu sesungguhnya kaitannya ke sana. Konsitimul bayar. Ya, terus yang ke-35 sebentar, ini tak bacanya lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Sebetulnya hampir sama saja ini tadi ya. Jadi begini pemirsa, setelah jenengan itu dikasih limitasi di sini, itu sesungguhnya ingatlah bahwa kamu akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah kamu lakukan. Setiap kamu melangkah dalam kekhalifahanmu itu. Jadi kemasan gitu. Tidak mungkin kekhalifahan itu hanya dituntut dengan sholatnya, enggak mungkin. Karena sesungguhnya dirimu itu kemasan Mas gitu. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari apa yang kamu lakukan dari sisi
Jadi ginilah saya contohkan, uang itu tidak mungkin kamu bisa akan belanjakan apabila uang itu sisi yang lainnya kamu hilangkan. Jadi harus keduanya. Itu sebetulnya ke sana, arahnya ini ke sana sebetulnya. Jadi sesuatu yang sifatnya ini adalah pemwafatan, itu kamu selesai secara jasmania. Itu. Tapi rohanimu tidak pernah diwafatkan. Karena rohani tidak mengenal wafat. Ini harus digarisbawahi loh Mas ya. Karena rohani itu hanya mengenal kematian, dikenalkan oleh kematian. Ini maaf Mas, di sini merasakan kematian ini bukan merasakan Mas ya, tapi puncak. Karena kalau merasakan itu di alam kubur Mas. Rohanimu awalnya kan memang sejak awal hidup, merasakan kematian itu, sehingga nanti ada hari berbangkit. Berarti kan namanya merasakan kan sesungguhnya dia hidup. Karena nek wafat kan berarti selesai. Ini loh maksudku, aku konteksnya ke sini loh Mas ya. Ini jenengan nek gak lembut ngaji bener-bener, ndak menemukan ini gitu aja lah. Itu loh ya. Aku tadi makanya ini penting ganti gitu. Sama seperti tadi yang di surat apa sebelumnya tadi Mas, yang saya ngomong, lho sik to, iki lah kontradiktif, nek Gusti Allah kok ngijini dia setelah sesat. 218 iya di Al-Baqarah tadi ya. Saya tadi kan bukan kok Mas, sebelumnya itu Mas Kaji sudah tahu ya ini benar. Oke, terima kasih. Berarti di 185 tadi saya akan mengetengahkan bahwa kesesatan itu sesungguhnya jangan dikembalikan ke Allah karena atas izin Allah, bukan. Karena gini, saya tadi kan sudah mengungkap, karena kamu telah melakukan kok belum sebelum. Jadi kamu istilahnya kan sudah nek doing itu kan baru. Tapi kalau setelahnya itu istilahnya apa Mas? Nek bahasa Inggris doing itu kan baru. Nah, jadi fast ya. Kamu sudah melakukan gitu loh. Baru apa? Nek doing kan, nek bahasa Inggris doing itu kan baru melakukan. Kita ini melakukan podcast. Ya. Tapi setelah podcast kan ada. Jadi pasca melakukan baru orang ngomong itu biidznillah. Ngono loh Mas. Setelahnya. Karena itu tadi tuti itu tadi yang saya jadikan acuan loh. Lah ini sudah melakukan kok dia kembalikan kepada Allah, itu loh maksud saya. Kan mestinya jadi kamu jangan sekali-kali dengan alasan lah aku melakukan karena semua atas izin Allah. Atas izin Allah gundule kuwi. Wong di situ jelas kok bahasanya itu. Oh, tadi itu surat 10 ayat 100. Nah, makanya surat 10 yang ayat 100-nya Mas. Maksud saya mengevaluasi ke itunya. Makanya kalau ada yang penting Mas dengan apa istilahnya itu di strip gitu. Surat 10 berarti Yunus. Ya, bukan Yusufnya ya. Yusuf 12 kan? Ya, ke arah itu. Matur suwun. Aku delekne ngono seneng karena kan nyun sewu pemirsa, sebetulnya kayak kita usia-usia segini yo kena tagihan, yo kena sesuk masa opo, nek kan kadang mikir. Kan mikir Al-Qur'an yo pening loh Mas asine. Jangan dikira saya sendiri itu makanya gini lah, saya tuh mengakui nggak ngerti apa-apa jajannya. Ngerti ngene iki aku asine ngeluh batukku mesti 4 jam 6 jam sebelumnya, saya mesti ini Mas, ngerjakan ini. Carane wong sinau ngene nyuwun sewu. Terus terang mawon. Sebelum saya mengetengahkan yang jenengan, aku mesti sinau iki. Minimal 6 jam, 8 jam. Kadang bisa lebih dari itu. Saestu niku. Lho, enggak, lho. Iya, paham. Mau rak marik, Mas. Dosen aja mau ngajar, guru aja mau ngajarnyakan materi. Lah itu loh. Nyuwun sewu, makanya aku terus terang, bukannya saya macak pinter ora salah jenengan. Karena aku ndisikin jenengan wis ngono lho. Sebelum saya ketengahkan, aku wis belajar iki. Mesti kadang tak buka sik nek kene ngelundasku turu ngono ae wis. Lho temenan itu tak tinggal turu ora ngurus wis. Iya, iya. Itu artinya bukannya saya kok nandur pari, panen pari. Oh. Iya.
Jadi jangan jenengan kira kok iso ya ngono, kok iso gundule amoh kuwi ya belajar, Bro. Ya bukai apa ngene iki, HP cari literatur mana, tapi yang tetap dalam konteks Al-Qur'an. Nek saya itu jangan jenengan kira loh, bener pemirsa, aku iki gak iso apa-apa, aku goblok. Karena merasa bodoh, makanya kalau bahasa Al-Qur'an aku ya sinau tenanan. Secara pelafatannya, secara gini, makanya kemarin tentang Umi itu karena saya merasa belum puas, Mas Kaji menunjukkan itu, sampai tak golek IDW gitu, tak cari biar aku menemukan tiknya itu gitu. Sehingga tahu ternyata Umi, Ummu, Ummahat itu ternyata satu suku kata, akar kata yang sama, ternyata diperuntukkan untuk ini, untuk itu, sehingga ada mudhof. Kan gitu. Itu namanya Datu kepuasan batin. Ya betul. Nek wis ngono aku rasane lega, ngoten lho pemirsa. Saya itu bukan karena saya pengen mbok wah nih, pengen mbok piye gawe opo timbang ngene iki. Ngono lho, nggih turu penak kan gitu. Itu nyuwun sewu pemirsa. Cuma terus terang tidak munafik, memang namanya di YouTube. Nek panjenengan mendukung saya dengan nonton, jenengan mendapatkan kemanfaatan dari apa yang jenengan bersani, terbukanya cara wacana berpikirmu, ya nyuwun sewu lah, tolong subscribe sehingga aku ke YouTube untuk bayaran. Jenengan subscribe itu tidak membayar, ya udah apa-apa gitu. Terus terang memang aku ya menungso, Iya lah. sampai berlelah-lelah gini tak rewangi kayak ngene, gak sah nyuwun bayaran kok jenengan. Cukup tul neng subscribe, di like, di share. Niku matur, saya aturkan terima kasih yang sangat mendalam atas nama pribadi dan keluarga serta atas nama manajemen NPK. Karena memang terus terang manajemen yang mengelola Mas Kaji. Saya ini sebagai istilahnya anulah yang menjembatani biar ada musyawarah gitu loh. Narasumber. Bukan menjembatani biar ada musyawarah antara panjenengan Mas Kaji dan saya. Kalau narasumber saya bukan sumber, karena segala sumber itu semua dari Al-Qur'an. Narah. Saya hanya sebagai Narah. apa istilahnya jembatan, menjembatani loh Mas. Ngono tok wae. Jadi ndak bisa. Sumbernya ya dari Al-Qur'an itu sendiri, nanti bahasnya dengan Al-Qur'an, konklusinya juga harus dengan Al-Quran, mengkompernya, indikatornya dengan integritas yang tinggi juga harus dengan Al-Quran. Berarti kan saya hanya menjembatani, ini membuka wacana untuk saling diskusi gitu loh Mas. Dan pemirsa, saat ini matahari terbit, di sebelah sana cahayanya masuk ke sini fajarnya. Iya, wong memang sudah pagi hari Mas, ini jam 1 lebih kok. Pinter dia itu, tapi itu bukan matahari. Jadi itu masih namanya ufuk di ujung ufuk fajar. Jadi nanti setelah itu akan masuk waktu subuh. Makanya, tapi awalnya pasti di falaknya itu. Makanya saat jenengan nanti menentukan isbat, aku akhirnya ditarik kon nerang nih kuwi. Repot iki nek tak terang nih lho. Nah ini itu, nah sebetulnya gitu. Jadi sebelum masuk fajar itu sesungguhnya masuk ke falak dulu. Dan makanya ilmu falak isbat, ilmu falak itu kan tahu kan Mas? Ya untuk itu. Karena falak dengan alaq beda Mas. Itu. Ya itu pemirsa ya, jenengan makanya harus hati-hati betul. Ternyata begitu pentingnya Al-Qur'an itu dalam kehidupanmu. Makanya seperti itu. Nek saya seneng, sudahlah pemirsa. Jenengan silakan mengoreksi saya, tapi jangan menjas. Apa sing diomongne iki? Ngomong apa ora nek seluntunge ndak. Coba jenengan evaluasi dulu, jenengan telusuri. Ngene lho Kak nganu ki jolo-jolo. Nek menurut saya selama ini yang saya dengarkan, sepengetahuan saya Al-Qur'an surat iki kok ngene penerjemahane. Lah, kamu ki jolo-jolo kok bisa menyampaikan seperti ini, dasarnya apa? Lah nanti kita ketengahkan, kita bahas bersama. Itu saya malah seneng. Sehingga keilmuan itu saling berjalan. Nanti istilahnya saling take and give. Itu nanti akhirnya jenengan ngerti apa Mas mau the right job itu lah apa, Right man in the right place. the right man and the right place. Jadi istilahnya properties and apa, Fit and proper test. nah fit and proper test. Tadi jane tekan di to anu pemikirannya tentang Al-Qur'an. Coba tak fit and proper test silakan.
sudah dipanggil surat kok dari Menteri Agama, disuruh mimpin pondok. Alhamdulillah, matur suwun, banyak kesibukan. Tapi saya tidak mau. Itu pemirsa, makanya panjenengan persani dulu aja. Nanti biar betul-betul paham, karena seperti apapun tingkat kesulitan, kerumitan Al-Quran itu seperti itu, tidak mudah, makanya hati-hati. Terus sekarang surat Al-Ankabut, Quran surat 29, Qurannya surat 29, ayatnya 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi ada 2 surat, ada 3 ayat ya Mas, yang menerangkan tentang kewafatan ya, bukan merasakan kematian, tapi menemui mati. Namanya menemui ajal Mas. Ya. Tapi Apa? jangan wa ajalahu minasyaiton, nggak boleh ya. Ini sama berarti ya Mas ya, hanya menegaskan aja. Dha'iqatul maut. Ya, ini menegaskan. Sekarang Ali Imronnya Mas, 3185. Imron Ali Imron. 185. Oke. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziza anin nar fa udhila jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Bacakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini akan menjumpai kewafatannya Mas, jangan merasakan. Bacanya Setiap harus gitu. yang bernyawa Akan akan menjumpai merasakan kewafatannya, jangan merasakan. ini kan tulisannya di sini. Ya, makanya rubahan Mas. Ya apa nulis Enggak rubah penyebutannya. Oh, Jenengan sing setiap menyebutkan. yang bernyawa akan menjumpai kewafatannya. menjumpai kewafatannya, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Dan Barang hanya siapa- pada hari akhirnya diberikan dengan sempurna balasanmu siapa yang dijauhkan dari nyon sewu ya. Mengapa begitu? Karena saya dulu saat ngaji begini sama Mbah Bas sama Mbah Sun langsung diginikan, kamu jangan letterlek melihat itu. Jadi begitu saya diketengahkan itu, saya suruh baca lebih logis, lebih enak diterima. Jadi kayak ini ya, setiap yang bernyawa akan menjumpai kewafatannya itu karena ditentukan, ada ketentuannya. Hanya pada hari akhirnya gitu. Karena ada wa awalu wa akhiru tuh Mas. Pada akhirnya gitu aja. Nggak usah kamu dengan paringi kiamu itu nggak perlu, karena di sana nggak ada kiamunya. Itu. Karena itu nanti ada pun kebangkitan jiwanya itu, bukan kebangkitan secara jasad. Itu loh Mas. Jadi diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini sudah dikunci apa enggak sama Allah, sudah ditetapkan enggak? Sudah. Ternyata kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdayakan. Berarti bujui gitu loh Mas maksudnya. Orang diketengahkan itu. Hati-hati loh ya, bahwa hidup di dunia itu hanya kesenangan yang melalaikan kamu. Penuh tipu muslihatnya, maksudnya ke sana Mas. Terus
ini kita harus membahas ke sini Mas. Jadi saat panjenengan diwafatkan secara jasad itu tidak mungkin akan bisa bangkit Mas. Karena kebangkitan itu kebangkitan secara rohani, secara kejiwaannya itu yang bangkit, kesadarannya yang muncul, yang tumbuh. Karena awalnya kesadaran itu ada, tapi akhirnya mati. Sehingga nanti kalau di kesunanan namanya sunan siapa Mas yang dimatikan? Memang harus mati itu. Ya Pak, yang dimatikan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Artinya gini Mas, kok namanya Syekh Siti Jenar? Itu nanti dibahas, nggak usah di sini lah. Nanti saya bahas yang lanjutnya aja ya. Sebenarnya yang penting ini bahas di sini aja. Terus di surat Mas An-Nahl 16:93 Mas. 93 An-Nahl Mas. Walau nasa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Oke. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Sekarang pertanyaannya gini, yang jenengan baca surat An-Nahl 16:93 ini Mas ya. Sesungguhnya kamu akan diapakan? Sejak awal tadi kamu itu sesungguhnya siapa Mas? Linasi dan hamba. Ya. Setelah itu kan dihidupkan oleh Allah, orang awalnya tidak ada. Berarti diciptakan. Setelah diciptakan maka kamu akan merasakan kematian secara jiwamu. Maka kesadaranmu tidak tumbuh. PPH-mu sementara dimatikan, bukan diwafatkan loh ya. Berarti merasakan kematian. Nek merasakan kan berarti sesungguhnya hidup. Oh namanya merasakan loh Mas. Kecuali nek menjumpai kewafatan berarti oke, gitu aja lah. Beda. Bahasanya dibedakan Mas ya. Nanti karena bahasa wafat yang berkaitan dengan jasmani dan merasakan kematian yang berkaitan dengan matinya kejiwaan beda Mas. Nanti dibedakan itu Mas. Nanti biar nanti kalau ketemu Mas wafat langsung sama ngomong. bangkit. Nah itu. Jadi gini Mas. Sesungguhnya setiap apa yang kamu lakukan itu kan terikat oleh hukum konsekuensi logis sunatullah atau hukum kausalitas. Nah, karena berkaitan dengan hukum itu, maka sesungguhnya kan namanya pertanggungjawaban terhadap apa sebab yang kamu lakukan. Ya. Itu akibat itulah yang akan kamu terima. Nah, ternyata dari pertanggungjawaban itu kan jenengan diapani mbek Gusti menek balik. Dimintai pertanggungjawaban otomatis. Iya, itulah wis dibahas toh. Berarti setelah dimintai pertanggungjawaban, engko nek ketemu terus diapakne jenenge pertanggungjawaban itu loh. Di gimana kan? Ya ditanya laporan. Ditanya, lan jenengan mulai wis maca sih Mas surat Quran iki. Berarti kan di sini jelas tuh tadi. Di surat apa itu tadi? 16:93 An-Nahl ya. An-Nahl apa An-Nahl? An-Nahl. An-Nahl 93. Iki kudu maca surat ayate Mas. Nah, ben jenengan nanti paham. Begini. Walau sya Allah, makanya saya sering ngomong saat, ngerti Mas?
saahi tiba waktunya. Nek wong Jawa ngomong sangate wektu. Udah ya? Ya. Itu loh Mas. Walau sya'allahu la ja'ala lakum ummatan wahidan. Gak angel-angel Gusti Allah nek memang pengen dadekne umatan siji ya iso. Walakin yudillu mayyasha. Wa yahdi mayyasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Allah ya. Ini keterangannya seperti yang, karena di sini tidak ada kata-kata Allah Mas ya. Jadi gini, tak lihat dari bahasanya aja Mas, dari Arabnya. Dia menjadikanmu wahidan walakin yudillu mayasa walakin yudillu. Sungguh semua yang Dia lakukan, man sopo kang lakoni mayasa, ini dari kata-kata man mayasa Mas ya, bergendak wayah di mayasa. Oh gini, jadi siapa yang menghendaki mengambil jalan kesesatan itu, maka dia akan tersesat. Itu loh maksudnya Mas. Wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Jadi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Dari pertanggungjawaban ternyata kamu setelah kembali nanti akan ditanya apa yang kamu lakukan. Di sini jelas apa enggak Mas? Pertanggungjawaban ini nanti akan menimbulkan sebuah apa sih mbok lakoni, kan akhirnya gitu tuh istilahnya. Apa yang kamu kerjakan saat kamu masih hidup, itu maksudnya. Sekarang surat Al-Qiyamah Mas. Ayat 36. Al-Qiyamah itu surat ke-75. Ayah sabu insanu an yu'raka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Itu Al-Qiyamah 36. Terus Al-Qalam 6836. 6836. Betul. Al-Qalamnya ini kan sama aja antara Al-Qiyamah 36 dengan 1693 tadi kan sama aja Mas. Sama. Ya. Malakum kaifatah kumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Nah, berarti di sini ingat-ingat Mas ya. Ini karena akan saya dalami dan ditegaskan bahwa sesungguhnya nanti 36 sampai ke 37-nya Mas, dibaca dulu sekalian Mas, biar enak Mas. Amlakum kitabun fihi tadrusun, atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Nah, tadrusun tadi berkaitan dengan pembelajaran, pengajaran, mempelajari. Tadi kan saya sudah ngomong kaitannya dengan dirosah, sehingga ngerti madrasah. Itu ngene apa madrasah Mas? Belajar. Tempat belajar. Tahu sebetulnya dari kata-kata apa? Daros. Nah, darosah. Ya, itu ya. Jadi gini Mas, ini bahas tentang bagaimana kamu dipertanya. Karena bertanggung jawab, maka setelah kembali akan ada pertanyaan tentang pertanggungjawaban itu yang ditanyakan
terus kamu berbuat apa, kamu melakukan apa saja di sana. Ngerti maksudku? Nah, itulah nanti apa yang kamu perlakukan itu sesungguhnya kamu mengambil keputusan tentang apa yang ditanya itu. Artinya berkaitan dengan motivasi dan dasar hukumnya. Kamu setiap melakukan, memutuskan untuk berbuat itu. Berarti yang ditekoi Mbak Gusti Allah kan dasar hukummu, motivasimu. Motivasimu melakukan apa? Karena fulus. Lah dasar hukummu apa? Karena nafsu. Nah, ya wis bar nek wis ngono jawabannya. Makanya kan itu tuh kebanyakan Iya. orang faktanya. Iya dong. Ini maksudnya kamu kembali ke Al-Quran itu dan kamu jangan membiarkan hawa nafsumu menguasai dirimu. Itu ini tadi jawaban sing umum menurut aku. Iya, artinya kebanyakan orang tuh melakukan kan karena hawa nafsu Iya. alias naluri. Iya. Sebenarnya kan Tuhan tidak begitu. Ya ndak Kan kamu sudah dikasih akal cerdas. Nah, Ojo ngelarang wong. makanya tadi induknya akal adalah apa mau? Induknya akal. Ya, fuad, kolbun itu induknya apa? Kecerdasan dan kelogikan. Sehingga dengan berpikir cerdas, jernih, kamu tidak akan tersesat. Ngono lah maksudnya. Makanya kita kan tak kasih yang sesat tadi itu. Karena sudah tahu maksudmu kan ke situ. Makanya pemirsa tak kasih yang sesat. Karena selama ini mereka tersesat, gitu loh. Kalau yang sudah tahu ngapain dikasih tahu jalannya? Tunjukkan aja selama ini tuh kamu di jalan bukan tol. Sudah lewat. Oh ya udah pemirsa untuk sementara terlalu kasihkan pemirsa ngapunten karena masih banyak sekali ini pemirsa. Jadi begini pemirsa ya, begitu urgensialnya ternyata bahwa tidak semudah apa yang kita lihat, tidak sesederhana apa yang kita rasakan sampai detik ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sampai detik ini saya masih bisa mengajak pemirsa semua, ada manajemen, ada co-host, saya sendiri masih diberi kesehatan, masih membersamai kita waktu, itu semua merupakan bentuk kesyukuran yang harus betul-betul kita apresiasi sehingga kita bisa mengimplementasikan ilmu yang dari Allah ini. Makanya pemirsa, sesungguhnya saya tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa dan saya memang bodoh, saya akui. Bisa seperti ini karena adanya pemirsa satu, yang kedua adanya manajemen, yang ketiga kebetulan kita saling bisa memusyawarahkan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Karena begitu urgensialnya, begitu mendasarnya, begitu pentingnya, maka gunakan akal pikiranmu yang sesungguhnya induknya akal pikiranmu, fuadmu, kolbun salimmu itu induknya tidak lain dan tidak bukan adalah murni kecerdasan dan kelogikan, sehingga nanti menemukan metodologi keilmian yang sistematis serta di situ sangat integritas sehingga menjadi pemahaman dan pengertian yang komprehensif di dalam diri kita masing-masing sehingga menjadi diliputi cahaya ilahi, menjadi keberkahan, berkelimpahan. Amin ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah, assalamualaikum.